Setelah buka di sana, biasa teman-teman saya siapin di lapangan. Sebelum ibadah Jumat menunya Coto Makassar. Mudah-mudahan nanti. Yang pertama adalah belum pernah di sini. 22 Mei 2026. Saldo 15 Mei 9.786.900. Penerimaan 1.604.000. Kemudian pengeluaran 1.972.000. Sehingga saldo 22 Mei 9.418.900 rupiah. Jadi pengeluaran ini untuk operasional masjid serta sosial. Kemudian pengumuman yang kedua, bahwa Masjid An-Nur akan mengadakan sholat Idul Adha di lapangan Bromo pada 27 Mei hari Rabu 2026. Bertindak sebagai imam dan khatib Dr. Andes Anwar Dahlan LC dari Mojoagung, Kertosono. Kemudian untuk laporan hewan kurban, jadi setelah pelaksanaan sholat id langsung dilaksanakan penyembelihan hewan kurban di Masjid Bromo di tanggal 27 tersebut. Sebanyak untuk sapi 4 ekor sapi, kemudian kambing sebanyak 6 ekor untuk sementara. Jadi sampai hari ini itu yang bisa disampaikan. Kemudian untuk imam dan khatib adalah Ustadz Haji Abiono dan muadzin Ustadz Abiwanto. Dan untuk jamaah dimohon mengisi shop yang terdepan lebih dahulu dan silent HB. Untuk adik-adik dimohon ketertibannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول fil jasadi mudghah idza sholahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wa حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر
الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Amma ba'd ayyuhal khadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Wa qala aidan ila wa inna fil jasadil mudghah idza salahat jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wa hiya qalb. Al-hadis au maqal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di kesempatan siang hari ini, pertama dan paling utama bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat taufik hidayah kepada kita sekalian, sehingga sampai detik ini subhanallah Allah ringankan langkah kita, Allah mudahkan urusan kesulitan kita, dan Allah hadirkan kita di Masjid Andur Bromo untuk bersama-sama menunaikan salat Jumat dengan penuh harap. Mudah-mudahan amal ibadah kulolan panjenengan sami diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatullah salamuhu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, moga tetap tercurah kepada beliaunya. Mudah-mudahan kita bisa ittiba kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah banyak memberikan pelajaran kepada kita semuanya, yang sudah memberikan ibrah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan jalan itulah ma'asyiral muslimin, Allah memberikan suatu fasilitas kepada kita semuanya jika kita tetap berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannah
Dan orang-orang yang mengaku dirinya ini beriman wa amilus sholihat, dan mereka melakukan kebaikan, berbuat baik, Allah berikan fasilitas kepada kita, annalahum jannah. Bagi mereka adalah surga, hum fiha khalidun. Mudah-mudahan kita termasuk calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam muqaddimah kami menyampaikan satu hadis, ingat di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuhnya, tetapi bila rusak, niscaya akan rusak seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu adalah hati. Berkaitan dengan muqaddimah ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada satu hadis yang boleh jadi doa di dalam hadis ini sering kita ucapkan, sering kita baca pada saat kita melaksanakan sholat tahajud. Apa doa yang sering kita lantunkan? Apa doa yang kita harapkan, yang kita sampaikan? Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang penuh cahaya. Allahumma sam'i nuran. Ya Allah, jadikanlah pendengaran kami pendengaran yang penuh cahaya. Allahumma ja'al fi basari nuran. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah penglihatan kami penglihatan yang penuh cahaya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa doa ini kita panjatkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Karena begitu doa malam hari, pada saat kita melaksanakan salat tahajud, salat malam, kita bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar apa? Aktivitas kita di hari berikutnya, di jam-jam berikutnya, Allah jaga diri kita. Allah jaga diri kita. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh. Tapi jika daging itu rusak, makanya kita selalu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak lepas untuk selalu berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu ibro jamaah rahimakumullah, pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Apa pelajarannya jamaah rahimakumullah? Di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya dari Imam Al-Ghazali, di sana diceritakan jamaah rahimakumullah. Apa itu hadirin sekalian? Pada saat nanti di hari kiamat jamaah rahimakumullah, boleh jadi orang seperti kita ini, orang yang ahli sholat, orang yang ahli ilmu, orang yang ahli ibadah, dengan status sosialnya ahli-ahli yang lain. Boleh jadi di dalam kitab itu kita yang pertama kali yang akan dimasukkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Tsumma naudzubillah min dzalik. Kenapa
Orang-orang seperti kita yang pertama kali dimasukkan di nerakanya Allah, jamaah rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain pernah kami sampaikan, atadrunal muflis. Tahukah kalian orang-orang yang bangkrut itu seperti apa? Di antara sekian banyak sahabat ada yang menjawab, al-muflisu ma la dirhama wala mata'a. Ya Rasulullah, yang dikatakan orang yang bangkrut itu orang yang ahli, orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya harta. Tapi apa kata Rasulullah? Yang dikatakan orang yang bangkrut yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama, mereka ahli ibadah, mereka ahli sholat, mereka ahli puasa, mereka ahli sedekah dan lain sebagainya dan seterusnya. Tapi kenapa mereka termasuk orang-orang yang bangkrut yang sesungguhnya di hadapan Allah? Boleh jadi kita ahli sholat, kita ahli puasa, kita ahli sedekah, tapi kita juga orang-orang yang ahli melukai hati orang lain, mengadu domba orang lain, menciderai orang lain, membuat tidak nyaman orang lain, membuat orang tidak aman di lingkungannya, dan lain sebagainya dan seterusnya. Begitu juga, kenapa kita ini termasuk golongan orang yang pertama dimasukkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Boleh jadi kita tahu, kita berilmu dalam beberapa banyak hal, apakah kepandaian kita, baik ilmu agama maupun ilmu yang lain, sains, yang terjadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa pertanyaannya kita dimasukkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Karena seluruh aktivitas kita, seluruh amaliyah kita, seluruh perbuatan-perbuatan kita boleh jadi tidak lillah. Boleh jadi ibadah kita ini didasari riya. Sehingga kenapa kita ini orang yang pertama kali dimasukkan di nerakanya Allah Subhanahu na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, betapa pentingnya kita ini menjaga hati kita. Boleh jadi kalau kita pilah-pilah, ada qalbun sahih, hati yang sehat, hati yang paripurna, hati yang baik. Boleh jadi hati kita qalbun marid, hati yang sakit. Boleh jadi hati kita qalbun maid, hati yang mati. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, mari hati ini selalu kita jaga, kita pupuk, kita sirami. Lewat kajian, lewat tahlil Quran, baca Quran. Jangan sampai hati kita itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjadi qalbun mayit,
hati yang mati, yang tidak mau menerima masukan, tidak mau menerima kebaikan, tidak mau menerima saran dan lain sebagainya dan seterusnya. Di kesempatan siang hari ini saya mengajak diri kami pribadi, mari hati ini selalu kita jaga, kita sirami, kita pupuk agar hati ini menjadi hati yang sahih, hati yang sehat, yang selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti dari khutbah pada siang hari ini, mari kita jaga hati kita. Jangan sampai hati yang ada pada diri kita ini menjadi hati yang marit, hati yang sakit. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Aqulu qauli hada wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anjalal Qur'an hudan linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu basira wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'idni wa sirajan munira. Amma ba'd ayyuhal khadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Untuk yang khutbah yang kedua ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya mengingatkan diri kami pribadi umumnya kepada jamaah sekalian, mari kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah dengan jalan melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan Rasulnya, dan kita tinggalkan apa yang Allah larang kepada kita, dan mudah-mudahan akhir hayat kita semuanya husnul khotimah, kebaikan kita diterima, salah khilaf kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kita, teman kita yang hari ini diuji oleh Allah sakit, kita doakan bersama. Apakah di sana ada orang tua kita, istri kita, ayah bunda kita, anak dan cucu kita? Di siang hari ini mari kita bersama-sama berdoa, bermunajat, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ayah bunda kita yang hari ini diuji oleh Allah sakit, istri kita, anak kita, cucu kita, mudah-mudahan Allah lekas angkat penyakitnya dan Allah berikan kesembuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wat ya hadiyal hajat. Allahumma ya Allah, inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki ya Allah, wa barakatan fi rizki ya Allah, wa barakatan fi rizki ya Allah, wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa sam'i nuran wa basari nuran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah,
arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah wa la dzikrullahi